Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita berada di wilayah Malang, Jawa Timur, di mana kami akan mengunjungi suatu tempat ritual yang banyak dicari orang, yaitu tempat mencari jodoh sekaligus mencari ngalap berkah alias kekayaan. Bukan menjadi rahasia lagi, tempat ini sudah terkenal bahkan tersohor sejak zaman dahulu hingga zaman sekarang. Makanya tak heran banyak sekali masyarakat luar daerah berbondong-bondong mendatangi tempat ritual Basu Toruk yang ada di tempat ini untuk mencari jodoh serta sekaligus mencari ngalap berkah alias kekayaan. Coba perhatikan mata kalian di depan sana ya, terdapat sebuah gunung dan disitulah kami akan ke sana untuk bisa melihat tata cara ritual cuci toyok yang ada di seputaran tempat itu. Mungkin penonton juga pernah melihat gunung tersebut. Gunung itu sudah terkenal sejak dahulu, yaitu Gunung Kawi. Dan kalian pasti tahu rahasia dan seluk-beluk di gunung tersebut. Namun kali ini kita tidak akan mengunjungi tempat ritual ngalap berkah atau orang sering bilang pesugihan. Namun kali ini kami akan mengunjungi tempat ritual Basu Toruk yang ada di lereng Gunung Kawi. Lokasinya pun cukup tersembunyi karena berada di wilayah kampung kecil yang hanya dihuni 8 rumah. Jadi ini benar-benar sangat rahasia dan benar-benar diketahui cuma orang-orang tertentu saja. Untungnya kami sedikit mendapatkan informasi bahwa adanya tempat ritual Basu Toruk sehingga kami langsung meluncur ke sana. Kami juga pengen tahu tutorial atau tata cara dalam melakukan ritual Basu Toruk ataupun dalam ritual-ritual lainnya yang konon katanya guna mencari jodoh serta mencari kekayaan secara instan alias cepat-cepat. Untuk mempersingkat waktu, videonya kami jeda sebentar ya, agar kita langsung menuju ke lokasinya. Nah, dilanjut setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah memasuki perkampungan kecil atau kampung kecil yang hanya dihuni 8 rumah, yang mana di sini ada tempat ritual Basu Toruk yang sangat rahasia dan jarang diketahui orang luar. Untuk bisa mencapai kampung kecil tersebut, kita harus melewati jalan setapak atau jalan yang hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Jadi mobil tidak bisa lewat sini dan harus parkir seperti yang ada di depan tadi ya. Lanjut, kita berhenti sejenak dan kita bertanya kepada seorang bapak-bapak yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak, dan kami meminta tolong kepada beliau untuk bisa diantar ke kampung terpencil yang hanya dihuni 8 rumah serta tempat lokasi ritual Basu Toruk.
Mengikuti langkah kaki dari bapak tua ini, kami menuju langsung ke lokasi yang bikin kami penasaran, serta mungkin bagi para penonton yang lainnya juga belum tahu lokasi ini, yang mana lokasi ini sangat dianjurkan untuk mbake yang pengen dapat jodoh, dapat suami orang kaya, ataupun pengen jadi kaya raya. Mungkin loh, ini mungkin karena nama tempat ritual ini Basutoyo, bisa jadi digunakan juga buat mbake penjual tempe tahu wolak-walik untuk bisa mendapatkan penghasilan dari langganan-langganan mereka. Di tempat ini juga ada mobil-mobil dari para tamu-tamu yang datang dari luar daerah yang tahu keberadaan lokasi ini guna melakukan ritual-ritual khusus di tempat ini supaya dapat jodoh, supaya dapat suami orang kaya maupun menjadi kaya raya. Nah, kali ini kita sudah memasuki kampung terkecil di lereng Gunung Kawi, yang mana sudah ada tepat di depan mata kita itu lokasi tempat ritual khusus bagi mbake yang pengen cepet kaya ataupun dapat jodoh. Setelah perjalanan kaki, kita sudah mencapai ke lokasi dan kami akan melanjutkan untuk bisa tahu ritual Basutoyo yang ada di seputaran lereng Gunung Kawi ini. Ternyata benar di sini ada tamu dari kalangan mbake, baik yang perawan, istri orang maupun janda, sedang antri giliran untuk melakukan ritual Basutoyo yang ada di seputaran tempat ini. Dan di seputaran ini banyak sekali bilik-bilik kosong atau tempat untuk mandi maupun Basutoyo. Terdiri dari 12 bilik-bilik atau ruangan khusus untuk melakukan ritual Basutoyo, sehingga di saat malam-malam tertentu di mana banyak sekali orang-orang datang dari luar daerah, maksudnya ya, sedang melakukan ritual sini, tidak antri lama-lama. Nah, ini mamake yang sudah selesai melakukan ritual Basutoyo, sehingga wajah beliau sangat ceria dan sangat bersih sekali. Kejernihan dan kesegaran serta kemurnian dari air pegunungan Gunung Kawi ini sehingga dipercaya dapat memberikan aura-aura positif dalam ekonomi, cari jodoh maupun yang lainnya. Selanjutnya kami dipandu untuk bisa melihat ruangan atau bilik khusus yang paling keramat dan disakralkan di tempat ini sama beliau, yaitu juru kunci di tempat ini. Lanjut kita melihat di seputaran tempat ini, yang mana tempat ini betul-betul dan paling jarang ada yang tahu, sehingga banyak sekali orang-orang langsung menuju puncak Gunung Kawi sehingga sangat lupa di tempat ini. Sekarang kita melihat persiapan-persiapan apa saja yang dilakukan dalam melakukan ritual Basutoyo di tempat ini. Untuk pembersihan diri.
Jadi mandi di sini itu artinya pembersihan diri ya ini ya. Biasanya tata cara mandi ini dipandu dengan Bapak siapa ini ya? Pak Edi. Bapak Edi. Jadi mandinya itu mandi sendiri, tapi Bapak Edi memandu gitu. Mendoakan. Oh, mendoakan. Dimandiin. Jadi coba perhatikan mata kalian dan tujukan kepada mereka. Mereka sedang melakukan ritual tabur bunga di kamar mandi. Jadi mereka akan melakukan prosesi ritual baca doa serta munajat mantra, sehingga kami menunggu di belakang mereka untuk bisa melihat tata cara mereka. Mungkin dari para penonton yang ingin melakukan ritual-ritual khusus di tempat ini, silakan datang langsung ke lokasinya dan pasti akan diantar oleh calo-calo yang ada di seputaran sini. Meski terlihat lenggang dari pengunjung yang datang ke sini, namun di sini emang benar-benar sangat rahasia, namun sangat sakral dan keramat, sehingga tempat ini sangat-sangat top tier bila kita meminta jodoh, meminta kekayaan. Sebetulnya sebelum melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi, kalian wajib membersihkan diri di tempat ini. Namun kebanyakan mereka tak sabar, makanya mereka langsung menuju ke tempat ritual yang utama, yaitu di kuburan atau makam Eyang Jenggo. Makanya tak heran banyak para pelaku ritual-ritual pesugihan yang merasa dirinya gagal meminta pesugihan karena mereka lupa dengan cara ritual bersih diri di tempat ini, dan mereka terlalu terburu-buru langsung minta kejaduan buah Dewan Daru. Biasa seperti mudah berbelajar dosa belum urusannya wonten alam dunia ngantos akhirat lebih. Ibu hasil sowan wonten tentang kamu dan Superman Suci hukum kisah kuatan hukum sedaya sabda diparingi sekenaras kuat selamat kapal sangsa sangkang kelawan pangan lan ibu hasil sakuatan hukum sedaya sabda juga akan dilanjarakan karena ini dan sabda juga akan dilanjarakan. Mamaki ini terlihat khusyuk dalam membaca doa serta munajat mantra, sehingga sangat berlangsung dengan hikmat untuk bisa mendapatkan apa yang tujuan yang mereka inginkan. Mari kita dengarkan penjelasan dari juru kuncinya untuk lebih jelas dan gamblang serta mudah dipahami bagi para penonton. Tata cara mandinya itu pakai cebor apa berendam alias kumkum nih? Cebor. Oh, pakai cebor. Gayung. Pakai gayung. Berarti nggak berendam ya Pak ya? Enggak. Oh, kalau biasanya kan kalau orang Jawa itu kan berendam. Kan kalau di sini tempatnya kan pakai kolah-kolah. Oh gitu. Berarti di apa? Ya kalau bunganya kan ditaruh di bak boleh, di ember boleh. Matur suwun. Kalau ini tamu. Iya. Lihat ini dulu, enggak mau cek kopi santai terbang. Sumber. Iya, matanya ingin sumber matanya. Dilanjut kita akan memutari lokasi seputaran tempat ritual Basyu Coyok ini, dan kami pun juga diantar oleh warga setempat untuk bisa melihat sumber mata air yang cukup jernih dan suci. Mata air itu keluar dari batu. keluar dari batu. Yang merupakan sumber mata air adalah keluar dari Batu. Itu asli itu ya? asli. Alami.
Nah, jadi kali ini kita akan mengikuti bapak ini bahwa sumber mata air yang ada di sini itu keluar dari dalam batu. Ya tentunya batu bolong ya. Oke Pak, betul. Nah, jadi ini mata airnya. Sumber mata airnya itu keluar dari sini. Jadi ini untuk mengaliri semua kamar mandi di sini. Nggak pernah Dan pantai air ini tetap segini, biarpun hujan, biarpun apa, tetap airnya jernih seperti ini. Nggak ada debit airnya naik, nggak ada. Dan ini batu ini, air keluar dari batu ini. Oh, jadi airnya itu keluar dari dalam batu ini ya? Batu ini. Oh, ini batu besar nih. Iya. Ya, orang setempat saya menamakan gumuk. Gumur, ya. Ya, ada. Lengkap sudah. Dan batu ini sampai nyambung sampai untuk tempat sembahyang di sini, untuk tempat doa. Ini tempatnya yang dulu pohon manggis, yang dinamakan sumber manggis tadi. Di situ ada sumbernya, ada mata airnya, di sini ada manggisnya. Oh, pohon manggis itu. Ya, pohon manggis ini, pohon manggis. Oh, jadi ini yang dikasih dibungkus kain kafan putih ini adalah pohon manggis ya? Ini masih hidup atau Masih hidup, masih oh, masih berbuah. hidup ya? Masih berbuah. Masih berbuah. Iya. Oh, iya. Nah, jadi ini adalah tempat ruang pertapaan yang juga ya Mas ya? Iya, betul. Yang juga yang merupakan punden Gunung Kawi yang sampai saat ini disakrakan dan dikeramatkan. Jadi yang juga itu masih wali Allah. Masih waliullah gitu ya. Iya. Jadi kalau di sini ini tempat pesugihan itu sudah tidak benar. Karena beliau adalah orang yang suci, Iya. orang yang dekat sama Gusti Allah. Iya. Gitu ya. Iya. Pak, ngapunten nggih Pak. Iya, monggo. Napa ada kaitannya yang juga niki tasik nyun sewu. Iya. Tasik nggak ada keturunan Tionghoa. Yang Mbah Imam Sujononya. Oh, Mbah Imam Iya, Sujono. yang Mbah Imam Sujononya itu ada keturunan dari Tionghoa. Kalau yang juga Jawa asli ya? Jawa asli dari keraton. Oh iya, Dari jadi keraton. Kiai Zakaria ya namanya. Kiai Zakaria. Terus Mbah Imam Sujono itu keturunan dari Tionghoa, itu muridnya Mbah Hyang juga. oh gitu Itu. Jadi di sini tempatnya untuk ngalap berkah atau minta doa. Kita mengirim doa ke beliau, tawasul ke beliau, otomatis biarpun kita tidak minta, beliau sudah mendoakan kita. Sudah otomatis. Jadi tempat ini dikatakan sebagai tempat mencari pesugihan itu tidak benar. Ya, tidak benar. Iya. Terima kasih, kita sudah menemukan titik terang tentang Gunung Kawi, keramat Gunung Kawi. Semoga Anda sekalian dengan ini mendapatkan edukasi yang sebenarnya. Jadi kali ini kita sampai masuk ke bekas pertapaan yang Mau tanya ini ya. Iya. Untuk sejarahnya loh. Sejarahnya rumah ini kok bisa 10 kakak itu gimana itu Pak? Rumah bisa 10 kakak karena dilihat dari posisi tempatnya, hanya bisa 10 kakak karena tempatnya seperti ini. Itu awalnya itu gimana? Awalnya dulu itu satu-satu, tidak semua langsung. Satu persatu gitu ya. Satu-satu. Ya. Terus nyusul gitu. Karena di sini tempat keramaian, ya orang banyak cari rezeki, otomatis banyak yang isi satu-satu gitu. Tapi cukup sekitar 10 kakak ya. Itu tahun berapa itu? Tahunnya. Iya. Tahun itu sekitar tahun 1973 itu sudah mulai banyak rumah. Terus nama kampung ini disebut apa? Sumber Manggis. Sumber Manggis. Kok niku mau enten papan nama? Napa nih? Segelan. Iku dusun Oh. Segelan. Cuma sebutan mriki Sumber Manis iki.
lingkungan ini Itu sebuah permasalahan. bukan. Di sini perbatasan. Perbatasan antara Wonosari dan wilayah Ngajum. Iya. Perbatasannya lewat sungai ini. Iya. Jadi yang sini Wonosari, sini Ngajum, jadi perbatasan. Otomatis ya di sini ikut ke wilayah Ngajum, ikut dusun saya gelar. Cukup. Satu lagi ya Pak, yang keramat yang sudah populer, ternama, terkenal, lebih dari senusantara. Tetapi ada lagi yang namanya Keraton Gunung Kawi. Apakah itu ada kaitannya dengan ini? Kalau menurut sejarah ya, menurut sejarah keraton itu tidak ada hubungannya dengan Gunung Kawi sini. Tidak ada ya? Tidak ada. Yang ada hubungannya dengan Gunung Kawi atau Pesarean Gunung Kawi ini Sumber Manggis ini dan Pesarean Gunung Kawi. Padepokan Pesarean Gunung Kawi. Jadi keraton itu sebenarnya makam atau petilasan? Makom keraton itu sebenarnya kalau saya telusuri di situ petilasan. Oh, petilasan. Prabu Kameswara. Itu masih ikut wilayah Gunung Kawi ya itu ya? Itu wilayah Ngajum. Ngajum. Iya. Tapi masih pegunungan Gunung Kawi, betul ya? Kalau pegunungannya ikut Gunung Kawi, tapi sudah beda kecamatan. Jadi bisa dikatakan muncul keraton di tengah hutan di pegunungan Kawi. Bisa ya dikatakan seperti itu? Ya. Keraton bisa ya? Ya. Memang faktanya demikian. Sebuah keraton terletak di dalam hutan pinus ya, Iya. di pegunungan Kawi. Dan banyak orang mengatakan itu